Selamat siang, perkenalkan nama saya Christina Ningrum, NIM 0480095513, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu saya yang berjudul tentang ragam dan fungsi bahasa. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lembaga bunyi arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Bahasa juga masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan. Bahasa dapat membentuk suatu kebudayaan maupun sebaliknya. Maka dari itu terciptalah ragam bahasa yang ada di dunia. Ragam bahasa dapat dibagi menurut jenisnya. Menurut jenisnya, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan dan ragam tulisan. Hubungannya sangat kuat dalam konteks pelaksanaannya. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan yaitu berkaitan dengan beberapa upaya permainan intonasi bahasa, panjang pendek suara, tinggi rendah nada, dan indah tidaknya irama. Selain itu, pengkhususan fungsi ragam bahasa dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa tinggi, high dialek, dan ragam rendah, low dialek. Kedua ragam tersebut sama-sama dianggap baku dan mendapatkan pengakuan secara terbuka dalam masyarakat. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dan juga dalam ranah yang berbeda. Ragam rendah diperoleh dan dipelajari secara natural oleh bahasa ibu. Sedangkan ragam tinggi harus diperoleh melalui pendidikan formal. Karena fungsi ragam tinggi khusus digunakan dalam ranah pendidikan, seperti dalam ranah pendidikan berfungsi untuk bahasa pengantar, dalam keagamaan berfungsi untuk khotbah, dan lain-lain. Sebaliknya, fungsi ragam rendah yakni terbatas hanya untuk percakapan yang bisa menimbulkan suasana akrab, santai, dan kekeluargaan. Yang kedua, bahasa baku dan hubungannya. Ragam bahasa sering dijadikan rujukan bagi perkembangan dunia pendidikan. Ragam bahasa digunakan oleh masyarakat ilmiah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Akibatnya, segala bentuk penggunaan ragam bahasa ilmiah senantiasa menjadi indikator bagi perkembangan sarana komunikasi di lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain itu, akibat munculnya indikator tersebut, masyarakat seolah-olah memperoleh ilham adanya role atau aturan berkomunikasi secara baik. Selain itu, ragam bahasa yang diajarkan dan dikembangkan dalam lingkungan pendidikan merupakan ragam bahasa calon pemimpin bangsa, sehingga hal ini identik dengan asumsi bahwa ragam bahasa Indonesia yang baku merupakan ragam bahasa golongan pemuka yang dalam penerapannya dapat memancarkan wibawa tersendiri. Dengan demikian, proses pembakuan bahasa hendaknya berpijak pada ragam pendidikan dengan berbagai corak sesuai dengan sudut pandang sikap, bidang, dan sarana yang digunakan. Dalam masyarakat kita, segala sesuatu pun akan menjadi indikator bahwa seseorang telah melakukan hal itu dengan baik. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma dan kaidah kebahasaan pun dapat dilihat. Bahasa yang dikembangkan karena adanya kontak dengan bahasa dan budaya lain, sehingga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat diikutinya. Satu hal yang perlu dijaga adalah bahwa dalam pengembangan bahasa nasional ini, di satu pihak kita harus bersikap terbuka, tetapi di pihak lain kita harus juga waspada. Demikian presentasi dari saya untuk tugas 1. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.